Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman atau anak-anak yang soleh yang insyaallah dirahmati Allah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, yang sempat kita bahas di sekolah. Kemarin kita sudah membahas tentang nomor atom dan nomor massa ya. Nah, ini di kelas sudah diajarkan apa itu nomor atom dan apa itu nomor massa ya. Nah, begitu juga untuk lambang-lambang unsur ya, lambang suatu unsur. Nah, disimbolkan dengan X, A, Z ya. Nah, di mana X itu adalah lambang unsur, kemudian A itu adalah nomor massa, Z itu nomor atom. Kemarin juga sudah diajarkan tentang contoh-contohnya ya. Kemudian pengertian nomor atom dan nomor massa juga sudah ya. Nah, di mana nomor atom itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron di dalam atom. Nah, atom itu bersifat netral ya. Maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi di nomor atom ini kita tahu bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan sama juga dengan jumlah elektron ya. Jadi kemarin itu sudah juga bahwa Z itu sama dengan P sama dengan E ya. Oke, nah setelah nomor atom kita juga sudah membahas tentang nomor massa ya. Nah, di mana nomor massa itu menunjukkan atau menyatakan banyaknya proton dan neutron ya yang menyusun inti atom. Nah, kemarin juga sudah kita dapat bahwa N ya atau jumlah proton itu sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton atau nomor atom ya. Nah, N itu sama dengan A minus P sama dengan A minus Z. Yang ini kemarin ya sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari nomor atom dan nomor massa ya. Nah, lanjutan dari nomor atom dan nomor massa. Nah, lanjutannya ini bagaimana kalau atomnya itu lebih dari satu, misalkan ada 2 atom, 3 atom. Nah, jika ada atom yang sama dikelompokkan kemana? Jika atom yang beda dikelompokkan kemana? Nah, inilah yang akan kita pelajari yaitu tentang ada namanya isotop, isobar, dan isoton ya. Nanti kita akan mempelajari tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, nanti ini ya yang akan kita pelajari 3 ini yaitu tentang isotop, isobar, dan isoton. Oke, langsung saja ya kita mulai tentang isotop, isobar, dan isoton. Isobar dan isoton ya. Nah, ini lanjutan dari nomor atom dan nomor massa. Ada istilahnya itu isotop, isobar, dan isoton. Nah, apa yang dimaksud dengan isotop, isobar, dan isoton ini? Nah, sekarang kita bahas. Nomor yang pertama yaitu isotop. Nah, apa itu isotop? Nah, isotop itu adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom yang sama. Nah, nomor atom yang sama ya, nomor atom atau proton atau elektron yang sama tetapi mempunyai nomor massa ya, nomor massa yang berbeda. Nah, ya, ingat isotop P ya, proton. Nah, bisa juga kalian pakai isotop ya.
adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom atau proton atau elektron yang sama, tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda, ya. Mempunyai nomor massa yang berbeda. Nah, ingat, nomor atom sama, nomor massa berbeda. Nah, kita lihat contohnya nih. Nah, kita punya dua unsur, ya, dua unsur yang sama, yaitu misalkan ada N 13,7 dan N 14,7, ya. Nah, lihat nih, A-nya berapa? Yang N 13,7 nih, A-nya 13, Z-nya berapa? Z-nya tuh 7, ya. Nah, kemudian yang N 14,7, dia mempunyai A itu atau nomor massa itu adalah 14 dan nomor atom atau Z-nya itu adalah 7, ya. Nah, berarti dia merupakan isotop. Kenapa? Dia mempunyai nomor atom yang sama, Z-nya sama, ya. Nah, Z-nya sama. Nah, ini contohnya nih, ya. Isotop, unsur-unsur yang mempunyai nomor atom yang sama, tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda. Atasnya berbeda, ya. Angka yang di atasnya berbeda, angka yang di bawahnya itu sama, ya. Nah, kemudian ada yang kedua. Nah, ada namanya isobar. Isobar. Nah, isobar ini apa? Nah, isobar ini adalah kebalikan dari isotop. Nah, adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom. Nah, kalau tadi isotop sama, maka isobar itu berbeda nomor atomnya, ya. Tetapi mempunyai nomor massa yang sama, ya. Nah, ini kebalikan dari isotop tadi, isobar, ya. Isobar adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom berbeda tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Nah, contohnya nih. Nah, kita lihat contohnya, ya. Kita punya dua unsur C13,6 dan C13,7, ya. Nah, A-nya 13,6 ini, A-nya 13, Z-nya 6 atau nomor massanya 13, nomor atomnya 6. Dan yang satunya ini nomor massanya juga 13, nomor atomnya yaitu 7, ya. Nah, kelihatan di sini bahwa nomor massanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda, ya. Nah, maka dia disebut kelompok isobar karena mempunyai nomor massa sama, tapi nomor atomnya berbeda, ya. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga yaitu ada isoton. Nah, apa ini isoton? Nah, isoton ini adalah atom-atom, unsur-unsur, ya, unsur yang
beda. Nah, unsur-unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Nah, kalau tadi isotop dan isobar itu unsurnya sama, kan lihat tadi contohnya N dan N. Kemudian yang isobar C dengan C. Nah, kalau isoton ini unsur yang berbeda. Nah, tetapi mempunyai neutron yang sama ya. Mempunyai jumlah neutron yang sama. Unsur-unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Nah, contohnya nih. Ya, contohnya unsur yang berbeda ya. Contohnya ini O 15,8 dan N. Nah, 14,7. Nah, ya. Z-nya yang ini adalah 8. A-nya 15. Nah, dan neutronnya tadi adalah A dikurangi dengan Z ya. Nah, A dikurangi Z. A-nya adalah 15 dikurangi Z-nya adalah 8. 15 dikurangi 8 berapa tuh? 7 ya. Nah, Z-nya 8, A-nya 15 dan N-nya tuh 7. Nah, sekarang kita lihat yang N ini sekarang ya. Nah, berarti Z-nya ada tuh 7 atau nomor atomnya. A-nya atau nomor masanya adalah 14. Tinggal kita cari N-nya ya, nomor neutronnya ya, jumlah neutronnya. Itu A dikurangi Z ya. A-nya 14 dikurangi Z-nya tuh 7. 14 dikurangi itu tuh 14 dikurangi 7 adalah tuh 7 ya, maka neutronnya sama ya. Nah, jadi ingat lihat ya, isoton itulah unsur-unsur yang berbeda ya, nomor atom dan nomor masanya juga berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Jumlah neutronnya sama. Di sini O dan N itu sama-sama mempunyai neutron 7 ya. Nah, jadi itu materi kita untuk hari ini tentang nomor massa dan nomor atom. Kemudian ada isotop, isobar, dan isoton ya. Nah, oke, jangan lupa dicatat baik-baik, dipahami ya. Sambil dicatat dan dipahami baik-baik. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Pak ya, bisa ditanyakan ke Pak, baik langsung maupun lewat chat ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu penjelasan dari isoton ya, isotop, isobar, dan isoton. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, perhatikan ini. Diketahui kelompok unsur ada ini berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 13 ya, ada 13 kelompok unsur. Nah, ada C12,6, N17,7, C14,6 dan seterusnya sampai F17,9. Nah, disuruh kita kelompokkan ke 13 kelompok unsur ini ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Nah, bagaimana caranya? Tadi contohnya juga sudah ya, contoh masing-masing isotop, isobar, dan isoton. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Yang pertama, mana yang termasuk kelompok isotop? Isotop apa saja? Nah, ingat, isotop itu adalah unsur yang mempunyai nomor atom yang sama, nomor atom atau proton yang sama.
Mana yang mempunyai nomor atom yang sama atau proton yang sama? Kita lihat. Nah, sekarang ada banyak nih. C ya. Nah, C12 6, kemudian C14 6, kemudian C13 6. Ya, ini untuk yang C ya. Nah, ini untuk yang C. Cuma 3. Nah, nomor atomnya sama, yaitu sama-sama 6. Kemudian lagi N ya. N 17 7, kemudian N 14 7, kemudian N 15 7, dan N 16 7 ya. Nah, jadi ini termasuk ke dalam isotop N ya. N nitrogen dengan nomor atom 7. Mana lagi yang termasuk isotop? Yaitu mana lagi? O ya. O 16 adalah 8. Kemudian O 17 adalah 8 dan O 18 adalah 8 ya. Jadi itu isotop ya. Isotop yaitu unsur yang mempunyai nomor atom atau proton yang sama ya. Ada 3 ini, ada C, N dan O ya. C12 6, C14 6, dan C13 6. Kemudian yang N-nya N 17 7, N 14 7, 15 N 15 7, N 16 7. Kemudian O ada O 16 8, O 17 8, dan O 18 adalah 8 ya. Punyai nomor atom yang sama ini. Sama 6 untuk yang C, N itu sama-sama 7, dan O itu sama-sama adalah 8 ya. Ya, ini yang isotop. Kemudian bagaimana dengan yang isobar? Nah, isobar. Mana yang kelompok isobar? Isobar itu apa? Unsur yang mempunyai nomor massa yang sama ya. Nah, apa-apa saja nih unsur yang mempunyai nomor massa yang sama. Misalkan nih contohnya yang ini. B 13 5 dan C 13 6 ya. Nah, jadi ini C 13 6, B 13 5, dan C 13 6 ya. Nomor masanya sama, yaitu sama-sama 13. Kemudian apa lagi? Yang 14 C 14 6, kemudian C kok N 14 7, N 14 7, kemudian ada lagi? Tidak ada ya, cuma 2, yaitu C 14 6 dan N 14 7, yaitu sama-sama mempunyai nomor massa 14. Kemudian apa lagi? Yang mempunyai nomor massa 16, ada O 16 8 dan N ya 16 7 ya. Oke, yang sama-sama mempunyai nomor massa 16. Kemudian apa lagi? Yang mempunyai nomor massa 17. Nah, ada N 17 7. Kemudian ada O 17 8. Kemudian apa lagi? Ada F ya. F 17 9. Nah, jadi ada 3 nih. Ada N 17 7, O 17 8, dan F 17 9. Ya, ada 3 yang 17. Kemudian yang 18 nih.
yang 18. Ada Ne 18, 10 dan 18 adalah 8 ya. Oke, jadi ini kelompok yang unsur yang termasuk ke dalam isobar, yaitu mempunyai nomor massa yang sama ya. Nah, berarti di sini ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok yang mempunyai nomor massa 13, yang mempunyai nomor massa 14, mempunyai nomor massa 16, yang mempunyai nomor massa 17, dan yang terakhir mempunyai nomor massa 18 ya. Nah, jadi itu untuk yang isotop dan isobar ya. Jadi kalian harus tahu di mana letak perbedaan antara isotop dan isobar ya. Kalau isotop nomor atom yang sama atau proton yang sama. Kalau isobar mempunyai nomor massa yang sama. Oke, yang C. Kita lihat isoton. Nah, mana yang termasuk ke dalam isoton? Isoton itu apa? Mempunyai neutron yang sama ya, neutron yang sama. Nah, sekarang untuk neutronnya sama dengan berapa? Sama dengan 7 ya. Ada yang sama dengan 7. Neutronnya sama dengan 7 atau 6 ya, cuma 1 ya. Nah, sekarang kemudian yang mempunyai neutron 8. Nah, ingat neutron itu adalah hasil pengurangan antara nomor massa dan nomor atom ya. Ingat. Nah, kita tulis satu-satu, it's okay. Nah, misalkan nih tadi apa? C126 ya, mempunyai neutron 7 ya. Oke, kemudian berapa lagi? N177 ya. N177 mempunyai neutron 10. Kemudian apa lagi? C146. Nah, mempunyai neutron berapa nih? Tinggal kurangi. 14 kurangi 6 adalah 8 ya. Kemudian berapa lagi? B137. B137 mempunyai neutron berapa nih? Tinggal dikurangi, itu 6 ya. Ini sorry 6 kok 7. Nah, ini 6 ya. Oke, kemudian apa lagi? N147. 147. Nah, neutronnya berapa nih? Neutronnya tuh 7 ya. Kemudian C136. C136 mempunyai neutron tuh 7 ya. Kemudian N157. N157 berapa? N-nya itu sama dengan 8. Oh, 16,8. Oh, 16,8 itu mempunyai neutron berapa nih? 8 juga ya. Kemudian berapa lagi? Oh, 17,8. Kita taruh di sebelah sini ya. Oh, 17,8 berarti N-nya neutronnya sama dengan 9. Kemudian Ne 18,10. Ne 18,10 itu berapa neutronnya? Neutronnya adalah 8. Kemudian berapa lagi? N16,7.
N16 7 berarti neutronnya 9. Kemudian O 18 8. O 18 adalah 8. Berarti neutronnya 10. Kemudian F 17 9. F 17 9. Berapa? N-nya itu jelas adalah 8 neutronnya. Nah, sekarang sudah kita tahu neutron dari masing-masing unsur ini ya. Kelompok unsurnya kita sudah mengetahui neutronnya semua. Tinggal kita kelompokkan ya. Nah, berarti untuk neutron 6. Nah, neutron 6 berarti yang mana nih yang punya neutron 6? Ya, berarti C12 6 dan B13 7 ya. Kemudian untuk N sama dengan 7. N sama dengan 7 berarti N 14 7 dan C ya 13 6. Kemudian untuk N sama dengan 8. Nah, yang mana saja N sama dengan 8? N-nya sama dengan 8 berarti C 14 6, N 15 7 dan O 16 8. Kemudian N untuk N sama satu lagi. Ya, sorry, baru 2 lagi ya. Untuk N sama dengan 8 itu ada 2 lagi, ada NE ternyata baru balik. NE 18 10 dan yang terakhir ada F ya 19 17 9. Oke, berarti N sama dengan 9 lagi. Nah, ada apa saja N sama dengan 9? Ada O 17 adalah 8 ya. Kemudian N 16 tuh 7 ya, ada 2. Kemudian yang terakhir N sama dengan 10. Nah, N sama dengan 10 yang mana? Itu N 17 7 dan O 18 adalah 8. Oke, jadi sudah semua. Jadi inilah yang termasuk kelompok dari isoton ya, yang mempunyai neutron 6 ada 2, yang mempunyai neutron 7 ada 2 juga, punya neutron 8 ada 5, kemudian yang mempunyai neutron 9 ada 2, yang mempunyai neutron 10 juga ada 2. Jadi itu cara mencari isotonnya yang mempunyai neutron yang sama ya. Nah, isoton, ingat caranya yang pertama cari dulu isoton dari masing-masing unsur, habis itu baru kita kelompokkan ya. Baik, jadi itu penjelasan dari isoton, isotop dan isobar ya. Isotop, isobar dan isoton. Jadi itu contohnya ya. Udah beberapa contoh. Ini satu contoh tapi dengan beberapa unsur ya. Jadi ditulis pelan-pelan, dipahami ya. Oke, kalau isotop mempunyai proton atau nomor atom yang sama. Kalau isobar mempunyai nomor massa yang sama. Kalau isoton mempunyai neutron yang sama. Oke. Nah, untuk latihan di rumah silakan kalian mengerjakan ini PR ya. Kalian kerjakan ini dan dikumpulkan minggu depan. Nah, kelompokkan unsur-unsur berikut ke dalam kelompok isotop, isobar, dan isoton. Ya, ada 2, 4, 6, 8, 10, ada 14. Ya, ada 14 unsur ya yang harus kalian kelompokkan ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Ya, oke, baik. Cukup sampai di situ yang bisa Pak sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dicatat, ditonton, dan dipahami ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.